penyakit filariasis ataupun yang dikenal dengan kaki gajah merupakan penyakit yang menjadi momok besar bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dan saat ini juga pemerintah terus berusaha untuk menurunkan jumlah penderita dari penyakit kaki gajah atau filariasis di Indonesia yang disebabkan oleh cacing Filaria ini sendiri. Nah, semisal kalau jatuh terus orangnya nyolot, enaknya diapain sih? Pukul aja nggak sih? rasis. Gak boleh gitu. Aku mau nonton drakor tapi yang bagus apa ya? Jangan nonton drakor tahu? Aku ada hot news. Apa emang? Aku semalam kan nonton TV dan dengerin berita, baca berita, lihat berita tentang penyakit filariasis. Bener banget. Muncul terus ya, apalagi di TikTok. Scroll ini apa sih? Emang? Oh, di aku nggak ada ya, sumpah di aku nggak ada. Aku nggak tahu kalau ada informasi itu. Ih, ketinggalan. Kurang Pasti FYP update. TikTok kamu isinya drakor semua. Iya sih, opa-opa semua. Emang Kamu nggak tahu penyakit Ih, filariasis? beneran nggak tahu apa sih itu? Wah, nih jelasin nih. Nih aku cariin ya, aku search di Google. Jadi penyakit filariasis itu yang penyakit yang kaki gajah itu loh, yang kakinya bengkak-bengkak. Terus itu kaki bengkak itu gara-gara cacing filaria yang disebabkan oleh nyamuk. Masa sih? Tapi aku nggak percaya deh kalau misal kita di kota nih ya, maksudnya kayak ada nyamuk penyakit kaki gajah itu ada di sini, aku kayak nggak percaya aja gitu. Sementara kita hidupnya di kota gitu loh, maksudnya kecuali kalau misal di sampah-sampah. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita itu harus Orang yang banget dibilangin ya. Kalau udah kena tahu rasa. Masa sih? Iya, Kurang percaya sih. Orang-orang yang terkena penyakit filariasis tuh tangannya gede, bengkak nih. Kadang juga bisa kaki. cacat permanen tahu. Bisa mati kamu. Nyamuk doang bisa bikin kayak gitu? Iya. Belum tahu lah namanya. Itu loh tadi kamu bilang penyebab kematian pertama di Indonesia apa kan nyamuk kan? Tadi kamu bilang. Nyamuk itu adalah hewan paling mematikan. Jadi berarti mending digigit ular kok ya? Mending digigit ular. Digigit harimau. Oh, nggak apa-apa, nanti saya panggil harimau. Jadi kamu nggak pernah percaya sama filariasis? Ya aku percaya ada sih, aku juga jujur aku pernah lihat lah yang kena penyakit kayak gitu. Cuman aku lihat dari kayak daerahnya itu emang sembuh, tapi kan secara nggak langsung kita di kota nih ya, maksudnya kayak ya aku langka aja liatnya, kayak masa sih bisa kena sih secara kita di lingkungan yang kayak apa ya, bukan di yang apa sih yang kumuh gitu loh. Ih, depan kos kamu itu ada itu sih got-got itu. Ada itu selokan-selokan bisa kotor. buat tempat nyamuk gak sih? Betul, Got sarang itu nyamuk. ada. Apalagi kamar kamu kotor. Jangan dibersihin kan? Ya nggak jadi bersihin sih, cuman aku capek aja, males aja gitu. Ya, udah. Biarin. Emang kalau orang belum kena tuh ngeyel. Udah kena. Oh jadi mau kena gitu. Ya enggak, makanya ini kita bilangin biar kamu itu menjaga kebersihan kamar. Yaudah yuk, ini udah habis nih jamnya. Aku mau pergi, yuk pulang yuk. Ih, orangnya iya. Ya udah, sampai besok ya. Ya. Kalian pada tahu kabarnya Intan nggak? Nggak tahu. Kok udah berapa hari ini nggak pernah masuk ya? Nggak pernah kelihatan juga. Apa dia sakit ya? Apa marah gara-gara kemarin masalah kita diusir dari kamarnya? Tahu sih. Masa gitu doang marah? Nggak mungkin sih, kataku Intan nggak sebaperan itu, guys. Ya Apa udah, mau dicek aja? boleh. Yuk. Yaudah, yuk. Kamu masuk duluan aja. Kamu lah yang salah. Kamu aja kamu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum apa langsung masuk aja? Masuk aja deh. Ayo masuk aja. Halo. Intan, kita mau main. Kenapa? Loh, Intan? Kok gitu? Intan, kamu sakit? Bagus. Kok kalian sampai sini? Ini loh, kaki aku sakit. Nggak tahu kenapa bisa bengkak kayak gini. Ini udah hampir 2 minggu gitu loh. Kaki aku tiba-tiba makin besar aja.
Tapi aku nggak berani periksa sendiri, aku malu. Gimana ya kira-kira, mestinya aku pengen sembuh, aku malu, aku pengen kuliah, masa aku kuliah kakinya kayak gini sih? Guys, ini tuh bukan sih penyakit yang lagi viral itu loh, filariasis, tahu nggak? Tahu. Yang muncul di berita di TV Iya, hari ini. gejalanya hampir sama loh kayak Intan. Hah? Filariasis? Emang filariasis itu ada? Apa sih itu, penyakit apa sih? Sampai Intan? bengkak itu ya. Kamu nggak tahu filariasis? Jadi, sini aku jelasin ya. Penyakit filariasis atau yang biasa kita sebut dengan kaki gajah ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang disebarkan melalui nyamuk. Jadi mungkin kamu ini terkena penyakit filariasis itu karena di Indonesia ini setiap provinsi itu pasti ada kasus filariasis. Terus kalau misal aku beneran kena filariasis, itu bahaya nggak ya buat aku? Jadi penyakit filariasis itu berbahaya karena bisa menyebabkan kecacatan permanen, mengalami pembengkakan, bahkan bisa juga kematian. Gimana kalau kita bawa Intan ke klinik aja? Boleh, Boleh ayo. deh. Kita bawa aja. Yuk, ke klinik. Boleh, ayo biar aku segera tahu sebenarnya aku ini sakit apa. Yuk, antar aku. Oke. Ini kakinya bengkak udah berapa lama ya? Itu udah sekitar itu sih Bu, sekitar hampir mau 2 minggu lah. Awalnya tuh aku ngerasa sebelum bengkak ya, aku kayak ngerasa demam, terus gak nafsu makan itu loh, kalau ada makan rasanya kayak mual gitu loh. Terus sempat muntah kalau dikasih makan gitu. Kira-kira kenapa ya Bu? Saya tanyakan saudari dari kami dulu ya. Jadi gimana dok hasil dari teman saya ini? Baik, dari hasil pemeriksaan tadi seperti yang sudah dijelaskan pasien, bahwa keluhan yang dialami pasien yaitu penyakit filariasis. Karena saudari Intan mengalami gejala demam, menggigil, nyeri, mual, dan muntah, dan ada pembesaran kelenjar getah bening. Untuk pencegahan dan pengobatannya saya akan memberikan obat yaitu DEC atau dietil karbamazepine. Nanti dikonsumsi dulu ya selama kurang lebih seminggu. Jika tetap terjadi pembengkakan pada kaki pasien, diperlukan untuk operasi. Untuk penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat pada penyakit filariasis. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri, seperti mandi secara teratur, tidak menggantung pakaian yang terlalu banyak, rajin membersihkan kamar tidur, dan membereskan barang-barang yang berserakan, karena hal tersebut dapat memicu adanya sarang nyamuk. Nah, ini merupakan contoh yang tidak peduli akan kebersihan diri sendiri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang menumpuk harus segera dibersihkan. Selokan yang terdapat banyak sampah bisa menjadi sarang nyamuk. Sebaiknya ditutup menggunakan triplek atau kayu, dan adanya genangan air di kolam yang sudah tidak dipakai.